Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala syukur tentunya kita pada hari ini dapat berjumpa kembali di program acara Indonesia Bertakwa dalam program dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Salawat juga tering salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk edisi kali ini dakwah keliling TVRI kami hadir di Masjid Jami Amron Rashid Azhar Permai, ya, Kenten Azhar Permai di Kecamatan Talang Kelapa. Dan tentunya kali ini telah hadir begitu banyak majelis taklim bunda-bunda yang begitu semangat untuk menimba ilmu tentunya di dakwah keliling TVRI. Untuk itu pemirsa kami akan perkenalkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Masya Allah, kalau dari suaranya ini kelihatan ini insya Allah wanita-wanita penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Semangatnya luar biasa Bunda. Hari ini apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Sehat galau? Dompet juga sehat? Alhamdulillah nyawa kenceng ya Bunda ya, mudah-mudahan ya. Baik Bunda, hari ini tentunya bersyukur kita ya dapat berjumpa di rangkaian program acara dakwah keliling TVRI. Saya akan sapa satu persatu, bak kata pepatah tuh tak kenal maka kenalan Bunda. Bener Bunda ya. Baik, kita akan kenalan dulu. Ada majelis taklim dari An-Nur yang mana? Oh, pakai ungu-ungu, Masya Allah, semangatnya. Ini cak umur 17 tahun galau nih Bunda. Masya Allah. Selanjutnya ada majelis taklim Al-Barokah 2 yang mana? Masya Allah, pakai kuning-kuning ya Bunda ya. Paling semangat, walaupun di belakang tetap semangat Bunda. Selanjutnya ada majelis taklim Al-Amaliyah Talang Jerik ya. Yang pakai merah-merah, Masya Allah. Terima kasih Bunda yang ada di depan. Dan selanjutnya ada majelis taklim dari An-Nisa. Di mana nih Anissa? Masya Allah. Dan juga ada majelis taklim dari Al-Hidayah. Yang mana? Ini tuan rumah jadinya ya. Oh ya Allah. Kalau tuan rumah ini persiapannya dari subuh tadi ya kurasa. Iya, ambal ini tadi dijejer dirapi oleh bunda-bunda ini ya. Masya Allah, terima kasih Bunda. Dan juga tentunya Bapak Ibu ada juga majelis taklim Al-Aqsa yang mana Al-Aqsa. Pakai orange. Kami juga ucapkan selamat datang tentunya untuk para jamaah ya dari Masjid Jami Amron Rashid Azhar Permai. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa ya, karena kita akan membahas tema persiapan menghadapi kematian. Namun terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh qori'ah kita Ibu Maisyaro SAG dalam surat Ali Imran ayat 130 sampai dengan 134. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap huruf yang dibaca oleh qari'ah dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan insya Allah pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kali ini kita akan membahas tema persiapan menghadapi kematian. Tentu bersama narasumber yang telah hadir. Langsung saja kami undang ada Ustadz Aminullah MPDI. Masya Allah. Boleh Ustadz berdiri Ustadz? Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau lihat Ustadz ini aku lagi berpantun Bunda ya. Iya, makan sekuteng di pasar 45. Cakep. Ustadznya ganteng, ibu-ibu pengajiannya cantik galau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Baik Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang ngeri-ngeri sedap nih Ustadz. Karena kenapa? Karena kita membahas tentang kepastian hidup di dunia ini adalah kita akan menghadapi kematian. Nah banyak orang yang mungkin sibuk mempersiapkan yang belum pasti kadang Ustadz, yakni kehidupan dunia. Nah justru kehidupan yang abadi nantinya akan kita lewati melalui kematian, terkadang kita lupa untuk mempersiapkan itu. Nah bagaimana cara kita untuk mempersiapkan yang namanya kematian itu seperti apa? Tafadhol Ustadz bisa dijelaskan. Baik. Makasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan pantun. Boleh? Pergi ke pengajian di siang hari. Langsung dari dakwah keliling TPRI. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di sini, mudah-mudahan hatinya lapang, banyak rezeki. Jangan baik cepat mati. Rezekilah banyak, mati belum dinikmati. Nah, jadi kata Mas Andi tadi judulnya ngeri-ngeri sedap. Mudah-mudahan yang ku sampai ke sedap-sedapnya begalo. Yang ngeri-ngerinya kaget dulu. Iya. Alhamdulillah. Wasyukuruh lillah wala haula wala quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du.
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih ngunjuk kita banyak nikmat. Kalau nikmat itu nak kita hitung satu-satu, maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau ingin menghitung nikmat yang sudah kutitipkan kepadamu, maka sungguh kau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jadi yang kita saat ini Pak Bu ada di rumah, tercogok di rumah kita, barang-barang kita, itu bukan punya kita. Itu cuman titipan baik. Maka cukuplah ditaruh sampai tangan, jangan diletakkan di dalam hati. Karena kalau umpama kita benar-benar simpan di dalam hati, ketika hilang malah justru sakit hati. Oleh karena itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika kita dititipkan nikmat-nikmat ini, mudah-mudahan kita semakin bersyukur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, maka akan kutambah lagi nikmat-nikmatku. Bersyukur tak Bu? Siang hari ini masuk TPRI, bersyukur. Ustadz tercogok depan televisi, bersyukur. Besok-besok ada lagi, bersyukur. Alhamdulillah. Jadi nikmat yang inilah yang harus kita syukuri. Pertama kali dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salam beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nama ini kita sesering mungkin bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak, di mana pada waktu itu tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu sering-seringlah kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa dakwah keliling TVRI yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang mengatakan aksiru zikra hazimil lazzati. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan duniawi. Kira-kira yang pacak mutuskan kelezatan duniawi itu apalah Bu? Nah, ndak usah ku jawab, ibu lah sudah jawab dewe. Tapi sebelum itu Pak Bu, ada yang perlu saya garis bawahi. Sebenarnya kita ini sudah diingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umumnya kita ini selalu dipanggil oleh Allah. Kita ini Bu mendapatkan 3 macam bentuk panggilan. Ada panggilan yang rutin, ada panggilan yang tidak rutin. Kalau panggilan rutin, itulah yang selalu kita dengar 5 kali dalam sehari. Panggilan apa itu? Panggilan sholat. Sebenarnya itu adalah latihan sekaligus peringatan. Pada akhirnya nanti kita akan memenuhi panggilan Allah berikutnya. Kalau panggilan rutin, mungkin kita bisa menolak dan bisa menunda. Betul? Masjid sudah azan? Belum, baru azan. Ya. Selesai azan, belum berangkat. Ngapo? Belum qomat. Begitu sudah qomat, belum, baru Al-Fatihah. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah setan menggoda kita. Dan setan tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan kita. Makanya salah satu dalam ritual haji ada yang namanya melempar jumroh. Mengapa? Karena untuk memusuhi setan butuh napas panjang. Tidak cukup 1 kali lemparan, harus berkali-kali. Maka panggilan yang pertama ini adalah panggilan rutin yang kita mudah-mudahan terbiasa dengan panggilan ini. Sebelum dapat panggilan yang selanjutnya, yaitu panggilan yang tidak rutin. Apa itu panggilan yang tidak rutin? Panggilan yang tidak rutin ada 2 macam. Yang pertama, panggilan yang tidak rutin kita masih bisa menolak dan menundanya. Asal ada
kemauan dan kemampuan. Panggilan apa itu? Panggilan haji dan umroh. Banyak yang mau tapi tidak mampu. Banyak juga yang mampu tapi tidak mau. Yang repot sudah tak mampu, tak mau pula. Maka ketika kita diberikan kesempatan, kemampuan dan kemauan, maka kita kejar. Sebelum datang panggilan rutin yang tidak rutin berikutnya, yaitu panggilan yang tidak bisa kita menolaknya. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Harus siap. Itulah panggilan kematian. Jadi sebelum aku sambung, ibu nak mati cepat apa nak mati lama? Hah? Terima baik. Oh nerima baik. Berarti pasrah ini ceritanya. Masya Allah. Tawakal. Ya. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, tapi ketika diberikan kesempatan panjang umur, bagus amalnya. Nah inilah yang nak kita persiapkan. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia kata Nabi, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Diberikan kesempatan umur yang panjang, tapi umur yang panjang ini disia-siakan. Lebih banyak maksiat daripada amal salihat. Oleh karena itu, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, kita harus benar-benar mempersiapkan. Paling tidak sebelum kita dipanggil oleh Allah, ada beberapa amal soleh yang perlu kita persiapkan Pak Bu. Amal soleh itu ada yang berbentuk amal ibadah. Ada juga amal yang bernilai ibadah. Amal soleh. Amal yang berbentuk ibadah dan amal yang bernilai ibadah. Banyak. Amal yang bernilai berbentuk ibadah, sholat, haji, puasa, apalagi zakat. Semua itu adalah amal ibadah. Zikir, sholawat, apalagi sedekah. Bisa jadi itu berbentuk ibadah. Ada yang kedua, amal yang bernilai ibadah. Senyum. Tidak butuh tenaga Bu. Cukup tarik sedikit. Nah ini Bu, nah senyum galana. Sudah dapat pahala. Jadi banyak-banyaklah senyum. Tapi harus pintar-pintar menempatkan diri. Senyumnya di mana? Nah. Kalau senyum sendiri, nanti dikira orang gila. Kalau umpama senyum dengan seseorang, nanti dikira sok kenal. Jadi pintar-pintar menempatkan likulli maqam wa likulli maqalin maqam. Oleh karena itu, ibadah yang perlu kita lakukan ada dua, ibadah yang berbentuk amal yang berbentuk ibadah dan amal yang bernilai ibadah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena kita nanti ini Pak Bu, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah pada waktunya, ada 3 nanti yang akan mengikuti kita di kuburan Bu. Yutba'ul mayyit salasa. Yang akan menghantarkan kita itu 3 nanti ketika di kuburan. Yarji isnani wa yabqa wahid. Yang 2 akan balik, yang 1 tinggal menemani kita di kuburan. Jadi kita tinggal di dalam itu hanya 1 yang menemani kita. Sementara yang 2 kembali. Apa yang 2 dan apa yang 1? Yang 2 adalah harta, keluarga. Mana mau ibu suami meninggal mau masuk ke dalam liang lahat? Mau? Enggak mau? Berarti enggak setia namanya itu. Oh masih mau hidup begitu. Kita hanya bisa berdoa. Itu akan kembali. Tapi yang akan menemani adalah amal soleh. Oleh karena itu perbanyaklah amal soleh.
sehingga kita semua nanti ketika di dalam kuburan diterangi oleh amal-amal kita, di mana waktu itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal-amal soleh kita, baik itu yang berbentuk ibadah ataupun yang bernilai ibadah. Perbanyaklah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa dakwah keliling TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mati kapan waktunya itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Tapi sebelum kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, paling tidak kita harus tahu ciri-ciri orang yang nak mati itu apa. Jangan-jangan kita tidak sadar, sebenarnya kita ini sudah diingatkan. Kira-kira begitu Mas Andi. Masya Allah, ini luar biasa nih ya. Baru diputus. Kalau yang namanya kematian itu kapan waktunya itu tadi tidak penting gitu ya. Iya. Yang terpenting itu bagaimana kita mempersiapkannya kematian. Dan bagaimana tadi ciri-ciri orang yang nak mati. nak mati. Nah, kita akan bahas tentunya setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan tentunya masih bersama Ustadz kita, Ustadz Aminullah MPDI. Ustadz, tadi kita terjedah di bagaimana ciri-ciri orang yang akan meninggal. Atau bahasa Palembangnya yang nak mati. Nah, silakan Ustadz, apa ada dilanjutkan? Terima kasih. Nah, ciri-ciri orang yang mau meninggal. Di dalam kitab Majmu'atur Rasail itu ada suatu kisah. Nabi Yakub alaihissalam itu berkawan dekat dengan yang namanya malaikat maut. Itulah enaknya kalau kita bisa berkawan dengan malaikat maut. Sayangnya kita tidak berkawan dengan malaikat maut. Andai kata Ustadz Amin berkawan dengan malaikat maut, Masya Allah, sungguh bahagia sekali. Kalau bisa benego, jangan mati cepat. Singkat cerita, begitu datang malaikat Israel kepada Nabi Yakub alaihissalam, sembari dia bercerita, dia mengatakan, wahai sahabatku, manakala nanti ajalku memang sudah mau dekat, tolong berikan aku kabar terlebih dahulu, kasih aku kode. Uji orang Palembang itu kabari, jangan tidak. Maka kata malaikat Israel, siap, akan kuutus utusanku kepadamu tidak hanya satu, tetapi 3 sekaligus akan kusampaikan dan akan kukirim kepadamu. Akhirnya kesepakatan ini pun sudah disepakati. Lanjut kisah, lama tak berkunjung. Suatu ketika datanglah malaikat Israel kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian kata Nabi Yakub, wahai sahabatku Israel, apakah engkau datang ke sini hanya sekedar bersilaturahim atau ingin mencabut nyawaku? Maka Israel pun menjawab, aku kesini atas perintah Allah ingin mencabut nyawamu. Bukankah kau telah menyampaikan kepadaku, kau akan mengutus 3 utusan nanti untuk memberikan aku isyarat agar aku bisa mempersiapkan diri menuju kematian. Kata malaikat Israel, sudah aku kirim lalamu. Kau baik tidak sadar. Mana buktinya? Maka kata malaikat Israel, 1, telah kukirim utusanku, putihnya rambutmu itu adalah utusanku yang pertama. Jadi rambut ibu yang lah putih, itu baru ciri pertama. Belum, 2, 3 belum. Baru ciri pertama. Tanda-tanda tapi sudah ada. Ciri-cirinya itu. Jadi kalau rambut kita, mohon maaf Bapak Ibu, sudah mulai banyak yang putih, itulah siap-siaplah itu.
Ya, kalau memang Allah takdirkan panjang umur, alhamdulillah. Tapi setidaknya itu sudah pengingat kode yang pertama bahwasanya kita sebentar lagi akan menghadap Allah. Putihnya rambutmu. Dan putihnya rambut kita ini Pak Bu juga menjadi bukti bahwasanya memang kita ini asalnya rambut kita dulu putih, kemudian hitam, hilang warna hitamnya kembali ke putih lagi. Dan itu juga sebagai pengingat. Pengingat apa? Bahwasanya kita kelak akan dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Hebatnya lagi kain kafan itu Pak Bu tidak pakai kantong. Kenapa kain kafan itu tidak pakai kantong? Itu menandakan bahwasanya ketika kita meninggal tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kata malaikat Israel, melemahnya tubuhmu. Yang biasa mohon maaf sanggup membawa beberapa kantong barang dari pasar, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi membawa kantong-kantong dari pasar. Yang cuma bisa di kantong minyak angin, api son, minyak kapak dan lain sebagainya. Sebenarnya itu mengingatkan kita semua. Tanpa kita sadari kita sudah mengingatkan diri kita. Mudah-mudahan hari ini tidak ada yang bawa ya. Ada? Oh tidak ada, alhamdulillah. Oh, ya. Baik. Yang kedua, melemahnya tubuh. Yang ketiga, mulai membungkuknya dirimu, itu adalah pertanda yang terakhir bahwasanya memang waktunya engkau sudah hendak menghadap Allah. Sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu, ketika mata sudah mulai kabur, pipi sudah mulai kendur, gigi sudah mulai gugur, makannya juga sudah makan, maka tidak ada lain kecuali memang ujung-ujungnya terakhir masuk. Nah, dan kubur yang akan kita tempati itu Bu, itu rumah masa depan. Kalau sekarang kita menempati RS rumah sederhana belum apa-apa. Nanti itu benar-benar RSSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja sulit dan susah. Panjang. Kalau sekarang masih enak Bapak Ibu. Oleh karena itu usikum wa nafsi bitaqwallah, mumpung kita masih hidup di dunia ini, persiapkanlah bekal yang banyak-banyak, berzikirlah kepada Allah, bersedekahlah, mumpung mungkin masih putih rambut, baru putih rambut, belum melemah tubuh, berbanyaklah ibadah. Buat ibu-ibu sanggup ke masjid, berangkat ke masjid, tidak sanggup ke masjid, sholat di rumah. Syukur-syukur suami mau mengimami. Boleh tidak? Boleh suami 2 kali sholat. Sholat 1 kali di masjid, kemudian sholat lagi yang kedua kali menjadi imam bagi anak istri, boleh. Oleh karena itu sekali lagi usikum wa ya nafsi bitaqwallah, kita memohon kepada Allah perbanyaklah amal-amal kita. Dan cara beramal Pak Bu itu tidak cukup dengan ikhlas beramal saja. Ada orang mohon maaf ngasih uang 2.000, ngasih uang 5.000, berpikir udah yang penting ikhlas. Tidak cukup kita ikhlas beramal, kita juga harus cerdas dalam beramal. Banyak orang ikhlas beramal tapi tidak cerdas dalam beramal. Seharusnya ikhlas beramal, cerdas juga dalam beramal. Bagaimana sedekah yang kita berikan ini akan terus berkesinambungan walaupun kita sudah mati. Seperti sedekah jariyah. Oh, pinter-pinter sudah ibu-ibu aku di sini. Ya, walaupun kita sudah mati Bu, sedekah yang kita titipkan, mohon maaf, di masjid atau di panti asuhan atau kepada anak yatim, hafizul Quran,
itu darah mereka akan mengalir itu dari sedekah yang kita berikan. Akan lebih cerdas lagi, bahkan mohon maaf, mungkin salah satu Ustaz Kondang mengatakan, bersedekahlah kamu dengan Al-Quran. Selama Al-Quran itu bisa dipakai, maka selama itu pula akan mengalir amal pada kita. Nabi mengingatkan, idza matal insan, ketika orang itu mati, in qata'a anhu amaluhu, terputus semua amalnya illa min salas, kecuali 3. 1, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. 2, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. 3, waladun solih yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ketika kita mohon maaf belum dititipkan seorang anak, kita masih punya potensi 2, sedekah jariyah dan juga ilmu yang mungkin bisa kita amalkan. Tapi kalau umpama kita dititipkan seorang anak, berdoalah mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh, bukan menjadi anak yang salah. Karena saat ini banyak anak salah. Entah salah asuhan, mungkin bukan orang tuanya yang salah, lingkungan yang tidak mendukung. Atau mungkin saat ini media yang mempengaruhi. Oleh karena itu Nabi mengajarkan banyak-banyaklah kita berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ketiga ini Pak Bu, bisa kita terapkan amal-amal yang bisa mengalir terus. Kemudian ibadah-ibadah yang sedikit tapi bisa kita lakukan secara istiqomah. Karena untuk istiqomah sungguh sangatlah berat. Tidak mudah orang itu istiqomah Pak Bu. Berat istiqomah. Bahkan suatu ketika ada seorang sahabat, ya Rasul, kata wong Palembang, ngapo ya Rasul ku jingok rambut kau makin banyak yang putih. Nah lagi-lagi putih ini Bu. Ngapo ya Rasul ku tengok rambut kau makin banyak putih. Apa kata Nabi Muhammad? Sayyabatni surat Hud wa akhwatuha. Turunnya surat Hud dan sejenisnya membuat rambutku semakin banyak yang putih. Semakin banyak yang putih. Kenapa? Karena beratnya yang namanya istiqomah. Ya, itulah balasan orang yang istiqomah Bu. Kata Nabi, bukan kata Nabi, kata Allah, innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah taat kepada Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun mengelilingi mereka, ya, mengerumuni mereka dengan doa-doa yang baik. Jadi begitu seperti kita saat ini Bu, banyak malaikat yang mengelilingi kita, cuman tidak kejingoan. Kalau kejingoan belari galau gitu. Karena aslinya malaikat itu ya menyeramkan. Karena Nabi Muhammad saja ketika pertama kali melihat Nabi Muhammad ketakutan. Malaikat Jibril ketakutan. Kemudian setelah itu dia merubah diri, berwujud seperti manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu serta dakwah keliling TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping persiapan yang harus kita lakukan untuk kematian, lebih baik kita juga banyak-banyak bermuhasabah diri. Kenapa? Karena bisa jadi Allah saat ini memberikan kita kesempatan. Memberikan kesempatan hidup itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Ada pepatah mengatakan, gagal ketika di dunia masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Betul? Gagal nyalon, pacak nyalon lagi Mas Andi ya. Kalau gagal jadi ustadz, tidak bisa ya. Nah,
Ya, gagal, mohon maaf, mungkin gagal berumah tangga, ada tetap kesempatan untuk rujuk kembali atau mungkin menikah lagi. Tapi ketika gagal di akhirat, tidak ada kesempatan untuk mengulangi 2 kali. Maka sebelum itu terjadi, maka banyak-banyaklah kita bermuhasabah diri. Sehingga kita benar-benar ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah siap dengan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kita sungguh benar-benar jauh sekali. Kenapa saya katakan jauh? Buktinya orang yang mati sekarang tidak balik lagi. Masya, ini sangat luar biasa ya Bunda ya. Makin kesini makin ngerinya tadi dapat ini Ustaz. Sedapnya tadi lah dapat, inilah ngeri-ngeri pula nih Ustaz. Apa yang Ustaz sampaikan tadi luar biasa. Kalau dari ciri-ciri Ustaz, nampaknya bunda-bunda juga sepakat bahwa Allah sudah masuk galau ciri-ciri. Oh, masuk galau. Rambutnya tadi, badan lemah, ya Ustaz deh. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwasanya hidup di zaman saat ini, di zaman modern yang serba cepat, yang di mana medsos berseliweran, pamer harta segala macam, itu yang kadang-kadang membuat kita makin cinta dengan dunia Ustaz. Nah ini bagaimana cara menyikapi kita dalam kehidupan dunia yang serba cepat modern ini untuk selalu mengingat kematian agar kita memang betul-betul bisa mempersiapkan kematian. Namun setelah usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di dakwah keliling TVRI. Insya Allah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dakwah keliling TVRI. Insya Allah benar barikah. Baik Ustadz Aminuddin ya, Aminullah, maaf nih Ustadz ya. Baik Ustadz, tadi saya sudah sampaikan bagaimana nih persiapan kita di era modern saat ini ya Ustadz ya, untuk bagaimana selalu mengingat atau juga mempersiapkan kematian Ustadz. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Ya. Kalau kita melihat di era semacam ini, fasilitas yang serba canggih, kehidupan yang serba cepat, mau belanja tidak perlu lagi ke pasar, sudah banyak aplikasi, betul? Apa-apa semua serba aplikasi. Kalau dulu mohon maaf, untuk mendengarkan radio harus benar-benar beli radio, untuk membaca berita harus nunggu orang bawa koran. Tapi sekarang sudah ada yang namanya media sosial. Bahkan yang kita tidak tahu sehingga jadi tahu. Apa yang terjadi di ibu kota kita juga tahu. Tapi lagi-lagi mohon maaf, ketika kita melihat diri kita, selalulah mawas diri. Jangan pernah kita melihat orang lain. Apalagi kalau sampai melihat kelebihan orang lain. Lebih banyaklah kita menunduk. Karena mohon maaf, ketika kita melihat kelebihan orang lain, kita melihat ke atas, itu ada 2 penyakit yang muncul. Sakit leher sama sakit hati. Setuju tidak? Nah, daripada kita nyongak sakit leher dan sakit hati, lebih banyaklah kita melihat yang ke bawah. Kalaupun kita merasa susah, mungkin ada yang lebih susah dari kita. Kalaupun ada yang sakit parah, mungkin ada yang lebih parah dari kita. Jadi lebih banyaklah kita selalu melihat ke bawah dan kita bermuhasabah diri. Kemudian pahami satu hadis ini, kata Nabi, inna idhomal bala ma'idhomil jaza. Ketika kita mendapatkan ujian yang berat, pada hakikatnya Allah ganti dengan pahala yang besar. Ingat itu Bu. Jadi tidak cuma semata-mata kita diuji, kemudian itu akibat dari dosa kita, belum tentu. Bisa jadi itu adalah kehendak Allah untuk memberikan kita derajat yang tinggi. Apalagi kalau mau mati, orang yang mati itu mohon maaf, ciri-ciri yang baik itu dia akan merubah diri liyufaqihu, agar dia lebih faqih untuk selalu dekat dengan Allah. Mulai rajin ke masjid, dulu dia mungkin malas, sekarang sudah rajin, yang dipikir cuman mati dan
mati. Cuma tidak tahu kapan dia mati. Oleh karena itu, usikum wa nafsi bitaqwallah, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Kalau kita baik bu, yang akan diingat setelah kita kaget baiknya. Setuju tidak? Innamal mar'u hadisun ba'dah. Wa innama fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kata orang bijak, jadilah seseorang yang selalu dibicarakan baiknya. Ngapo? Karena ketika kita mati nanti kebanyakan orang akan mengingat yang baiknya. Nah, bersyukurlah. Baik. Artinya memang Ustadz kita harus perbanyak bermuhasabah diri begitu Betul. pada saat zaman modern saat ini. Jangan kata Ustadz tadi sering jengok ke pojok ya Dai. Jangan banyak-banyak jengok ke bawah karena kita nak masuk tanah. Itu Ustadz kira-kira ya Betul, Masya betul. Allah. Cingok tanah. Iya, salah satunya tadi bahwasanya kehidupan saat ini ketika kita selalu merasa bersyukur yang kita miliki begitu Ustadz ya. Dan kita ngerasa bahwa sebenarnya kehidupan ini hanyalah sementara begitu Betul, Ustadz ya. benar. Ketika kita berpikir seperti itu insya Allah mudah-mudahan apapun yang lewat di media sosial insya Allah ke bawah ini Ustadz ya. Betul, betul. Masya Allah. Baik Ustadz. Nampaknya bunda-bunda sudah tidak sabar untuk bertanya begitu Ustadz karena memang sudah kita buka segmen tanya jawab. Kami persilakan mungkin dari sebelah mana bunda yang sudah siap? Oh yang di depan. Silakan bunda sebutkan nama dan dari majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Medi dari pengajian Anisa Masjid Baitul Hamid ingin menanyakan kepada Ustadz, amal apa saja yang bisa kita lakukan dalam mempersiapkan diri kita menghadapi kematian Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik. wabarakatuh. Silakan Ustadz langsung saja. Secara singkat, tadi mungkin sudah saya singgung sedikit, bahwasanya persiapan yang jelas adalah amal soleh. Amal soleh itu perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik itu kategorinya dua. Ada amal ibadah, ada amal bernilai ibadah. Amal ibadah itu jelas rukun dan syaratnya. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini semua adalah bagian dari amal ibadah. Sementara amal bernilai ibadah seperti kita senyum dengan tetangga, membantu tetangga, menyingkirkan ada sesuatu yang bisa melukai orang di jalan, puntung rokok, paku dan lain sebagainya. Ini adalah amal yang bernilai ibadah. Yang jelas yang ada manfaatnya untuk kita dan untuk orang lain. Saya kira itu Mas Andi. Baik, insya Allah cukup jelas ya Bunda ya. Terkait dengan persiapan ibadah ataupun amalan yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kematian. Masih ada Bunda? Di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tina dari Majelis Al-Amaliyah di Talengjering. Ibu Tina. Iya, yang saya ingin pertanyakan Pak Ustadz, bagaimana seharusnya kita dalam beramal? Terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana? Bagaimana seharusnya kita dalam beramal? Yang jelas yang pertama kita harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas tidak dapat pahala. Apalagi mohon maaf muncul yang namanya ria. Hati-hati. Wannas kulluhum halaka. Manusia itu semuanya nanti akan hancur. Illal alimun. Kecuali orang yang alim. Tapi wal alim, orang alim juga halakah. Akan binasa, akan hancur. Illal amilun. Kecuali yang mereka mau mengamalkannya. Wal amilun halaka, amil juga yang mengamalkan juga akan binasa. Illal mukhlisun, orang yang ikhlas. Di samping kita ikhlas, kita juga harus cerdas sebagaimana yang saya bilang tadi, supaya amal kita terus mengalir. Punya rezeki ada sedikit, enggak apa-apa, walaupun umpama 1.000, 2.000, 5.000, ya lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang ketiga, beramal secara tuntas. Apa maksudnya tuntas dini? Mohon maaf, sebagai contoh, kita puasa. Yang kita pahami hanya sekedar menahan lapar dan haus.
Padahal hakikat puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga kita menahan hawa nafsu, menahan mata, menahan mulut, menahan tangan, menahan telinga, dan menahan hal-hal yang dapat merusak puasa. Saya kira itu. Jadi ikhlaslah dalam beramal, cerdaslah dalam beramal, dan tuntaslah di dalam beramal. Begitu Bu Tina. Baik, terima kasih Ustadz. Cukup jelas ya Bunda ya atas jawabannya. Silakan, masih ada? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Elisa dari Majelis Taklim An-Nur, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, apa saja kiat-kiat kita supaya istiqomah dalam beribadah dan beramal saleh. Masya Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz terkait istiqomah ini Ustadz. Istiqomah, berat istiqomah. Berat ini, Itulah saya betul. bilang Mas Andi. Paling tidak ada 3 supaya kita benar-benar istiqomah. Pertama, mulailah dari sesuatu yang ringan-ringan dulu. Jangan langsung ngambil perkara-perkara ibadah yang berat. Contoh, sholat duha 2 rakaat dulu. Nggak usah langsung dihajar langsung 8 rakaat. Ujung-ujung besok tidak lagi sholat. Iya. Hah? Iya. Membaca Al-Quran mungkin bisa 1 lembar dulu. Atau mungkin setengah lembar. Jangan langsung dihajar 1 juz. 1 juz besok tidak lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah putus untuk minta tolong sama Allah. Mengapa? Karena kita ini manusia lemah. Tidak akan mungkin kita kuat beribadah kalau kita tidak minta tolong. Oleh karena itu pernah ada suatu sahabat bertanya sama Ummul Mukminin, istri Nabi. Wahai Ummu Salamah, kira-kira apalah doa Nabi yang sering dibaca ketika dia bersamamu? Apa katanya? Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku agar selalu pada agamamu. Yang ketiga, nah ini yang ketiga nih, agak panjang sebenarnya nih Mas Andi. Tidak apa-apa ya? Nah, singkat baik Pak, yo. Jangan pernah merasa sombong dengan amal yang sudah kita perbuat. Karena biar bagaimanapun ketika kita ada rasa sombong, banyak laku daripada dia, itu akan menjadi hilang seketika. Belajarlah dari iblis. Iblis itu kalau dalam kitab namanya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir mengatakan iblis itu dulu namanya Azazil. Taatnya mengalahkan malaikat. Hebatnya Azazil itu kalau disuruh sujud lebih lama sujudnya daripada malaikat. Pengetahuannya lebih banyak daripada malaikat. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan kepada iblis, ya Azazil, sujud. Tidak mau sujud. Maka di Al-Quran dijelaskan, ma mana'aka alla tasjud. Ngapo kau dak galak sujud? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Jadi kalau kita merasa lebih baik, siapa tahu itu ciri-ciri. Ya. Auzubillah min dzalik ya. Baik, bunda-bunda yang belum berkesempatan untuk bertanya, mudah-mudahan 3 pertanyaan dari bunda-bunda tadi insya Allah mewakili kita semua. Karena kita sudah di penghujung dakwah keliling TVRI, Ustadz silakan dengan kesimpulannya Ustadz. Ada kesimpulan? Ya silakan. Masya Allah. Pemirsa dakwah keliling TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini cuman menunggu. Cuman menunggu. Apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu semuanya adalah mati. Ustadz mati, Mas Andi mati, Ketua Majelis Taklim mati. Oh tidak mati? Ya. Semuanya akan mati. Tapi karena menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan Mas Andi, maka Allah berikan kita hiburan dan mainan sehingga tidak bosan menunggu. Apa mainannya? Keluarga, jabatan, harta, anak, istri, semua itu adalah mainan dan hiburan. Yang namanya mainan dan hiburan bisa dia diambil duluan atau kita yang diambil duluan. Oleh karena itu belajar dari sini, sebelum mainan-mainan kita diambil, maka selalulah mawas diri,
pada hakikatnya kita semua akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Itu Masya Allah, syukron. Terima kasih banyak Ustadz Aminullah MPDI yang telah memberikan pencerahan pada hari ini kepada seluruh bunda-bunda dari Majelis Ta'lim yang telah hadir. Kami juga ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling TVRI untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Aminullah tadi dapat menjadi pembelajaran kita untuk senantiasa mempersiapkan diri terkait dengan kematian, dengan memperbanyak amal ibadah, dan mudah-mudahan dengan amal ibadah dengan penuh keimanan menghantarkan kita dalam kematian yang husnul khotimah. Insya Allah tentunya kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah. Masya Allah, syukran Ustaz.